Assalamualaikum positive people, welcome back to my channel Aksanation Channel. Nah kali ini gue mau sharing-sharing tentang modus penipuan yang dilakukan di jalanan Jakarta. Sebenarnya ada beberapa modus gitu kan. Sebenarnya ini sharing-sharing aja nih dari versi pengalaman gue pribadi maupun dari teman yang cerita ke gue juga nih karena dia habis ketipu gitu kan di jalanan Jakarta gitu kan. Ini juga kasusnya sih sebenarnya hampir mirip kayak kasusnya Baim Wong yang dimana ada ya kalau kita lihat kasusnya di Baim Wong itu kan ada ojol gitu kan. Nggak tahu dia emang ojol beneran atau enggak karena ya emang jaket ojol itu kan emang mudah banget untuk didapatkan gitu kan, lo beli di online pun lo bisa gitu kan, jadi kayak banyak sekali modus-modus seperti itu. Jadi kayak kalau yang di Baim Wong kan intinya dia cerita si ojol, si ojolnya sih bapak-bapaknya tuh bilang kehabisan bensin gitu dan dia nggak ada duit gitu kan, apalagi di tengah kondisi seperti ini. Akhirnya ya intinya dibantu, ternyata bapak itu tuh sering gitu kan. Nah tujuan gue bikin video ini tentu adalah ya buat kita lebih waspada lagi gitu kan, karena banyak gimana ya, kadang kita berpikir banyak orang yang memanfaatkan kebaikan untuk penipuan gitu kan kayak sayang banget, padahal sebenarnya kita bisa memberikan bantuan kita ke benar-benar orang yang membutuhkan gitu, padahal niat kita sebenarnya baik, ingin menolong gitu, tapi ternyata masih aja ada oknum-oknum yang memanfaatkan kebaikan orang-orang gitu kan. Dan pastinya ya sebenarnya balik lagi, kalau sebenarnya kita ikhlas atau enggak sebenarnya itu kan gimana ya, sebenarnya banyak perdebatan juga soal itu ya. Kalau udah ikhlas ya udah gitu, cuma kan balik lagi kalau kita niat baik kita ngerasa ditipu kan kayak ya sedih juga, kasian juga, sedangkan seharusnya orang-orang yang mendapatkan bantuan tersebut tuh apa namanya, harusnya yang dapat gitu kan, harusnya yang orang-orang benar-benar butuh malah nggak dibantu gitu. Jadi kan karena penipuan-penipuan seperti itu kan jadi efeknya nanti kalau ada orang minta tolong orang udah curiga duluan gitu kan, orang udah curiga, udah negatif thinking dulu kan, kasihan, padahal si orang tersebut benar-benar membutuhkan bantuan. Gara-gara banyak kasus penipuan seperti itu kan jadinya orang-orang terus berpikir ini penipuan nggak ya, gue ditipu nggak ya, gue ditipu nggak ya, seperti itu. Nah langsung aja nih gue cerita. Yang pertama adalah modus hampir sama kayak modus si bapak yang kehabisan bensin, tapi ini dilakukan oleh pengendara mobil gitu kan. Jadi kalau versi pengalaman gue pribadi, uh, seperti biasa, cerita dikit. Jadi waktu itu gue uh, jadi intinya gini, ya itu kalau gue kejadian di Jalan Jenderal Gatot Subroto dekat halte halte busway jam sostek gitu kan, Gatot Subroto jam sostek. Ya seperti biasa gue jalan, gue mau keluar waktu itu kalau nggak salah gue mau liputan. Terus tiba-tiba tuh ada mobil gitu kan, mobil minggir gitu kan, gue di trotoar gitu, so kayak minggir, mas dia berhenti buka kaca, cowok mobil hitam gitu, mas apa namanya, boleh minta tolong nggak gitu. Hah, minta tolong apa pak, saya kehabisan bensin dan saya nggak bawa uang gitu, kata dia. Oh, oh gitu. Cuma gue dalam hati ini orang punya mobil tapi nggak punya duit, kayak menurut gue tuh agak ini ya. Sebenarnya gue dalam hati sih berpikir kayak gitu, cuma kan kayak oh ya gue berpositif thinking, mungkin mungkin dia benar-benar kelupaan gitu kan. Sebenarnya kan ya zaman sekarang sih mudah aja, lo tinggal telepon teman lo dan sebagainya. Tapi emang gue waktu itu nothing tulus juga gitu, maksud gue uh, apa ya, gue nggak menaruh curiga lebih jauh, cuma gue sempat berpikir seperti itu. Nah alhamdulillah untungnya sendiri gue emang selalu bawa uang pas, jadi gue nggak begitu banyak bawa uang. Nah di kantong gue sih waktu itu cuma ada berapa ya, 40.000 atau 20.000 lah pokoknya itu. Terus gue bilang, pak ini gue cuma ada 40.000 lah gitu, 40.000 gitu. Oh yaudah mas gak apa-apa. Terus nah dia tuh kan menawarkan jam, jadi sambil menawarkan jam, maksudnya beli jam tangan saya aja gitu sebagai gantinya, kata dia. Oh terus ya udah, akhirnya karena gue niat gue membantu, ya udah gue kasih aja duit itu 40.000 atau 20.000 lah, pokoknya nggak lebih dari 50.000, nggak lebih dari 40.000 seingat gue. Ya udah terus akhirnya dia ini apa namanya, ya udah gue kasih. Ternyata teman gue punya versi lain gitu. Teman gue di tempat yang sama ya, kurang lebih di daerah situ, dia sama disamperin
jadi dia udah 2 kali, jadi teman gue ini 2 kali nih disamperin dipepetin mobil itu karena dia jalan waktu itu pulang kerja tadi ya sama. Nah teman gue yang pertama dia kena, jadi kayak minta tolong terus tapi dia ngerasanya kayak dihipnotis gitu. Di teman gue ceritanya kayak dihipnotis, jadi setelah ngobrol setelah minta tolong terus ini nih, terus akhirnya dia mengeluarkan duit dia gitu lebih dari 150-an lah gitu, masih di bawah 500, tapi dia nggak mau nyebutin nominalnya karena dia ngerasa bodoh banget waktu itu. Dia rasa bodoh banget, ya udah pokoknya di atas 150, di bawah 500.000 lah dia bilangnya kayak gitu ya. Terus akhirnya dia lolos, maksudnya dia ini, modusnya sama, dia menukarkan uangnya dengan menukarkan jamnya dengan uang agar bisa buat beli bensin gitu kan. Nah ternyata kenapa temen gue akhirnya tahu itu ada modus penipuan adalah karena kejadian itu terulang lagi gitu kan, selang berapa lama gitu kan. Nah terulang lagi, dan mungkin dia temen gue lupa ya orangnya, karena kan ya namanya Jakarta, kita ketemu banyak orang gitu kan, apalagi kayak yang cuma sekilas nah teman gue udah kayak ini sadar waktu itu ketika loh kayak gue udah pernah nih ngalamin lagi, mau difoto orangnya langsung kabur. Teman gue langsung marah-marah. Nah itu tadi, jadi modus penipuannya adalah dengan menggunakan itu adalah mobil pura-pura menukar jam tangan gitu. Yang teman gue sih kalau bedanya gue sama teman gue, kalau si bapak-bapak itu yang pakai mobil hitam itu dia adalah apa ya, kalau ke teman gue dia menunjukkan kwitansi asli, dia ngasih kwitansi asli jam tangan itu, padahal sebenarnya itu fotokopian gitu. Fotokopian, temen gue nyadarnya juga setelah dia sampai rumah, sampai kosan gitu. Oke. Kalau yang di gue dia nggak menunjukkan apa-apa gitu, maksudnya nggak cuma nunjukin jamnya doang, jam di tangannya kayak dia udah mau dilepas, tapi dia nggak nunjukin kwitansi apa-apa gitu. Terus next adalah modusnya kekurangan ongkos gitu kan, kekurangan ongkos. Jadi kalau yang kekurangan ongkos ini ada dua. Gue mencoba ini 2 kali. Yang pertama di dekat kos gue, yang kedua itu di daerah Jalan Jenderal Sudirman gitu kan, di trotoar itu tuh. Nah yang pertama yang di dekat kos gue, jadi dia dia tiba-tiba nodong ke gue gitu. Masa dia tuh nyamperin ini gue tiga kali dengan orang yang sama gitu. Jadi kayak tetep mas ada 5.000 nggak, dia langsung minta gitu, ada 5.000 nggak gitu. Hah? Terus gue bilang waktu itu emang nggak ada sih, karena gue emang habis beli makan. Terus emang gue, nah alhamdulillah sih gue kan orangnya nggak terlalu bawa banyak uang gitu, jadi kayak gue kalau mau beli apa ya udah gue beli pas gitu kan, pas sepasnya aja gitu, nggak jarang bawa uang lebih gitu kan, jarang bawa uang lebih gitu. Terus dan gue jarang bawa dompet gitu, ya udah akhirnya gue kaget dong, gue kalau masa ya mas ada 5, dia kan nodong gitu, ibarat kata dia tuh kayak nodong. Terus gue bilang ya nggak ada. Nah dari situ, awalnya sih kayak gue mikir, waktu pertama sih gue mikir itu emang beneran, maksudnya emang beneran orang perlu minta tolong tapi dengan cara yang nggak baik ya. Tapi setelah itu karena akhirnya gue sering banget ketemu orang itu, dan dia kayak 3 kali ngomong ke gue minta uang 5.000 gitu. Jadi kayak wah gitu kan, gimana ya lo 3 kali dengan orang yang sama dengan modus minta uang 5.000, ya itu jelas positif penipuan gitu kan. Dia bilangnya sih kekurangan ongkos seperti itu. Terus yang di Jalan Jenderal Sudirman biasanya sih di jam-jam sibuk, kayak jam, gue ketemu berapa kali, 2 kali juga itu di jam pulang kantor, yang karena gue kan sering juga liputan di Sudirman itu, di jam pulang kantor. Ya gue nggak pulang kantor sih waktu itu, maksudnya gue jam itu liputan YouTube, nggak pulang kantor. Nah itu dia hampir sama modusnya. Terus cuma dia nggak nyebut nggak nyebut angka. Jadi kayak saya kekurangan ongkos gitu, mau kemana ya, misalnya ke Bekasi gitu kan, saya nggak ada ongkos gitu. Nah itu kayak gitu sebenarnya kayak gitu. Terus sebenarnya waktu itu gue mau bantuin yang ongkos tuh kayak mau gue naikin kereta gitu kan. Sebenarnya di Sudirman kan ada kereta itu, maksudnya gue bisa ngetapin ke keretanya, tapi dia nggak mau gitu. Dan ternyata
Akhirnya gue ketemu berapa kali, ya udah gue tahu ini adalah modus penipuan. Jadi itu tadi guys, beberapa modus penipuan yang ada di jalanan Jakarta yang memanfaatkan kebaikan orang lain gitu kan, mencoba memanfaatkan kebaikan orang lain gitu kan. Jadi eh bagi ya kita waspada aja sih gitu kan. Maksudnya kayak oke, mungkin kadang nominalnya nggak banyak, mungkin yang kayak cuma minta 5.000 dan sebagainya itu kan nggak banyak, tapi kan itu kalau sering dan kebanyak orang kan ya lumayan juga gitu kan. Terus yang modus kehabisan bensin itu pasti banyak, karena untuk beli bensin kak mobil itu paling nggak ya 50.000 lah minimal gitu kan, semurah-murahnya paling nggak seperti itu gitu. Ya itu tadi seperti itu guys, jadi kalian harus waspada. Dan ya gimana ya kan, ya ini kan takutnya tuh kayak jadi apa namanya, karena kelakuan oknum-oknum ini jadinya kadang orang yang benar-benar minta tolong, orang yang benar-benar butuh di jalanan jadi nggak ketolong gitu kan, gara-gara kita udah curiga juga gitu kan. Jadi terlepas dari semua itu ya balik lagi, ketika kalian ikhlas nggak ikhlas menolong ya ini, ya kalau kalian udah ikhlas itu ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi tetap waspada penipuan, jangan sampai orang-orang yang penipu-penipu ini hidup enak gitu kan dengan cara menipu. Oke, terima kasih udah nyaksiin channelnya. Sorry gue lagi bener-bener rambut ini susah, gue bingung gue cari model rambutnya kayak gimana karena model rambut gue kayak gini. Terima kasih udah nonton Aksen Channel. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan pastinya di subscribe. Salam konten positif guys. Wassalamualaikum.